Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Semua tugas-tugas sudah terselesaikan. Kelihatannya tidak ada yang penting. Ya paling sedikit dulu gitu aja ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kita sudah memasuki tema-tema yang terkait dengan metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu sudah kita bahas yang kemarin, populasi dan sampel. Populasi itu apa, sampel itu apa, bagaimana teknik sampelnya, bagaimana besaran sampel size-nya, besarannya atau sampel size-nya itu sudah kita bahas, walaupun ada yang belum kita kita dalami, yaitu rumus-rumus yang kita gunakan untuk menentukan besaran sampel. Intinya sampel itu harus representatif. Ketika sampel itu representatif, maka hasil penelitian yang digunakan untuk sampel itu dapat digeneralisasi kepada populasi, atau bahkan digeneralisasi kepada objek penelitian lain yang sejenis, yang memiliki karakteristik yang sama. Nah itu kalau sampelnya representatif ya. Nah terkait yang berikutnya itu instrumen. Instrumen juga sudah kita bahas, bagaimana cara menyusun instrumen, bagaimana kemudian kita menetapkan pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, pilihan jawaban opsi dengan skala Likert kah, atau skala Goodman kah, atau skala atau semantik diferensial. Itu sudah kita bisa pahami, tetapi memang banyak dari penelitian itu yang menggunakan skala Likert, pilihan jawabannya 5, skala 5 itu dengan opsi jawaban misalnya selalu, sering, jarang, kadang-kadang tidak pernah, selalu, sering, jarang, kadang-kadang tidak pernah. Nah, bisa dibalik, atau pernyataannya yang dibalik, pertanyaannya yang dibalik. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin positif mendukung variabel, tapi pertanyaan atau pernyataan yang lain dibuat negatif, ya sebaliknya dari variabel. Nah itu bisa kita bentuk demikian rupa instrumen kita. Tetapi harus kita pahami bahwa untuk mengumpulkan data, alat ukur atau instrumen yang kita pakai itu tidak selalu berupa kuesioner yang tadi punya skala Likert ya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran itu menggunakan tes, dan itu ada spesifikasinya. Variabel-variabel tertentu itu harus menggunakan tes, nggak bisa pakai kuesioner. Misalnya kemampuan, apakah kamu mampu? Saya setuju kalau diri saya itu mampu. Nah itu kan nggak mengukur kemampuan yang sebenarnya kan ya. Jadi kemampuan sebenarnya seseorang itu diukur dengan tes. Kemampuan kamu dalam menyusun, kemampuan kamu dalam mengerjakan soal ujian, itu kan akhirnya bisa digunakan untuk membuat kesimpulan. Oh kamu pandai, oh kamu menguasai, oh kamu kompeten. Nah itu kalau menggunakan tes ya. Terus sebetulnya alat ukur yang lain itu juga bisa digunakan. Alat ukur yang lain itu atau data yang lain, data sekunder, tidak harus data primer. Data primer itu data yang diambil sendiri oleh peneliti menggunakan instrumennya sendiri. Nah itu data primer. Nah adapun data sekunder itu data yang sudah tersedia, dan itu mungkin sudah dibuat atau diambil atau diperoleh oleh instansi tertentu, peneliti tertentu, atau
itu tanpa kemudian peneliti itu harus mengumpulkan sendiri menggunakan instrumen sendiri. Nah itu namanya data sekunder. Nah kita sudah memahami yang D itu teknik pengumpulan datanya pakai untuk penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya ya menggunakan kuesioner atau angket. Nah, itu salah satu pilihannya ya. Kalau kamu nanti misalnya memaparkan apa saja teknik pengumpulan data kamu, maka kamu bisa jelaskan bahwa dalam penelitian ini yang digunakan adalah kuesioner dan tes. Andaikan variabel X-nya itu meminta tes, ya tulis tes. Yang berikutnya yang kedua B itu kuesioner. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu tes dan kuesioner. Tes itu apa? Jelaskan. Tes itu begini. Kuesioner itu apa? Kuesioner adalah ini. Itu adalah penjelasan kamu terkait pengumpulan data yang kamu gunakan. Jika ternyata hanya satu yang kamu gunakan, hanya kuesioner, ya satu aja, nggak usah semuanya dijelaskan. Jadi yang sesuai dengan yang kamu gunakan. Nah begitu ya. Berikutnya teknik analisis data. Nah ini sekarang kita akan masuk pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang kita gunakan itu sementara pakai uji korelasi dulu. Jadi uji korelasi itu kita nanti mempraktekkan uji korelasi PPM. Jadi kita sekarang sedang akan menggunakan teknik analisis uji korelasi. Ingat ya, yang poin E itu teknik analisis uji korelasi. Mengkorelasikan data-data yang dimiliki variabel X dan data-data yang dimiliki oleh variabel Y. Uji korelasinya pakai rumus apa? Nah, rumus yang digunakan untuk uji korelasi sebetulnya banyak. Tapi yang handal, yang sering digunakan yaitu rumus PPM. PPM itu singkatan dari apa? Pearson, Pearson Product Moment. Jangan sampai keliru produk moment loh ya. Kalau produk moment itu apa? Anak ya. Pearson Product Moment biasanya disingkat PPM. Jadi untuk analisis yang kita gunakan, teknik analisis yang kita gunakan yaitu teknik analisis korelasi. Adapun uji korelasi yang akan kita lakukan yaitu uji korelasi menggunakan rumus dari Pearson yang dikenal dengan Pearson Product Moment. Kalau nggak salah namanya itu Carl Pearson yang menghasilkan atau yang membuat rumus ini sehingga menggunakan namanya Pearson Product Moment. Rumusnya seperti apa? Ya nanti kita akan lihat. Nah semacam inilah rumus korelasi product moment. Rumus korelasi product moment itu, nah ini, ya benar Carl Pearson. Jadi di sini R itu relasi X Y. Jadi simbol dari korelasi itu R. Ada nggak korelasi antara X dan Y? Bacanya begitu kan? Ada nggak korelasi? Adakah hubungan antara X dan Y? Adakah pengaruh antara X dan Y? Nah itu kemudian untuk menjawab itu maka perhitungan atau rumus yang dipakai adalah N sigma X kali Y min sigma X kali sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dalam kurung
dikuadratkan dikalikan N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y dalam kurung tutup kurung dikuadratkan. Nah itu nanti akhirnya menghasilkan angka korelasi sebesar 0,4583. Ini contoh saja. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa makna dari nilai yang diperoleh 0,4583. Nah, supaya kita paham maka kita harus tahu kriteria yang ditetapkan para ahli statistikawan atau statistician. Apa sih yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya korelasi? Nah, itu. Jadi sekarang kita perlu memahami kriteria dulu. Kriterianya apa? Kriteria uji korelasi itu kriterianya apa? Dikatakan ada korelasi atau ada pengaruh. Kemarin kamu kan sudah membuat hipotesis. Hipotesisnya itu kan ada atau tidak ada pengaruh. Kalau hipotesis kerja HA itu terdapat atau ada pengaruh ya, ada hubungan. Kita pakai hubungan aja biar lebih konsisten dengan uji korelasi ya. Ada hubungan antara X dengan Y. Kalau HO atau H0 hipotesis nihil. Kalau HA itu hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Masih ingat ya? Nah, ketika HO itu ya sebaliknya tidak ada. Nah, sekarang penelitian kamu itu dimaksudkan untuk apa? Uji hipotesis atau uji teori kan? Ya, uji hipotesis atau uji teori. Teorinya bilang apa? Teorinya bilang ada hubungan atau ada korelasi antara X dan Y. Teorinya itu bilang begini kan? Kalimatnya itu sebelumnya ketika menjadi teori mungkin kalimatnya itu seperti ini. X itu mempengaruhi Y dipengaruhi X, atau Y ditingkatkan menggunakan X, atau X dapat meningkatkan Y. Kalimatnya itu bisa beragam begitu, tapi disederhanakan seperti ini ya. Jadi kamu jangan bingung dengan pernyataan-pernyataan itu. Nah, berikutnya kemudian kalau kita ingin membuktikan ini benar nggak teori ini, nah, kan tinggal kemudian misinya itu adalah tolak HO. Nah, ini misinya. Jadi harus kita buktikan HO ini ditolak. HO ditolak itu artinya HO itu tidak terjadi gitu. Loh, bagaimana HO itu tidak terjadi? Atau bagaimana HA terjadi? Kalau HA terjadi itu berarti ada hubungan. Kalau HO terjadi berarti tidak ada hubungan. Nah, kriteria dikatakan ada hubungan atau tidak ada hubungan itu bagaimana? Jadi kalau digambarkan oleh para statistikawan, korelasi itu dianggap ada korelasi, dianggap tidak ada korelasi itu jika nilainya itu 0. Korelasi penuh itu jika nilainya 1 penuh. Korelasi positif, korelasi negatif penuh itu 1. Ini maksudnya apa ini? Masih belum mengerti nih kan? Masih. Oke, jadi gini.
0,00 sampai 0,99, maka kita kemudian nanti bisa menentukan, oh ada korelasi. Ada korelasi itu jika nilai R yang kita peroleh, nilai R dihitung, nilai yang diperoleh berdasarkan hitung-hitungan rumus statistik, rumus RxJ dan sampai seterusnya itu loh ya, rumus PPM, jika nilainya tidak sama dengan 0. Jadi HO itu jika R sama dengan 0. Paham ya? HA jika R tidak sama dengan 0. Ini hipotesis statistiknya. Kalau ini hipotesis penelitiannya. Oke, jadi ini harus kamu pahami. Ini namanya hipotesis statistik. Ini hipotesis penelitian. Jadi ketika hipotesis penelitian ini dicarikan persamaan dengan hipotesis statistiknya, itu bunyinya begini. Dikatakan ada hubungan jika nilai R yang kita peroleh dari rumus itu tidak sama dengan 0. Misalnya di sini nilainya misalnya ya 0,55. Misalnya kita peroleh nilai R hitung itu 0,55, maka bisa kita simpulkan bahwa hasil penelitian kita itu tolak HO. Kenapa tolak HO? Karena tidak sama dengan 0. Nilai R hitung sebesar 0,55 ini tidak sama dengan 0. Nah, yang dianggap sama dengan 0 itu apabila nilainya mulai 0,00 sampai 0,20. Jadi kalau kamu nilai R hitungnya itu sebesar 0,19, 0,15, maka itu dapat dianggap sama dengan 0. Artinya apa? Terima HO. Nah, kalau terima HO berarti tidak ada hubungan. Nah, begitu. Kalau tolak HO ada hubungan. Ya, paham nggak ya? Dibalik aja. Ketika HO ditolak, ya ini kan ditolak, berarti ini yang terjadi, berarti ada hubungan, gitu ya. Tapi jika HO diterima, berarti ini yang tidak terjadi, tapi ini yang terjadi. Nah, ini nanti akan kita ulang bolak-balik dalam beberapa kali pertemuan sehingga otomatis kamu nanti akan bisa memahaminya. Nah, nanti ketika kita melakukan penelitian itu biasanya pertanyaan untuk yang ketiga, pertanyaan penelitian yang sudah kamu buat di rumusan masalah itu biasanya kan ada 3 itu yang selama ini kita lazim kita pakai. Nah, tapi kita akan ini aja, kita akan fokus ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yang sudah kamu buat itu, adakah korelasi? Nah, ini sebetulnya bisa diwakili dengan pertanyaan bagaimana korelasi X dengan Y. Nah, di dalamnya sebetulnya mengandung 4 pertanyaan. Adakah korelasi? Terus yang kedua,
korelasi positif atau negatif. Terus yang berikutnya, berapa besar korelasi? Oh, yang ketiga bukan ya. Yang ketiga itu apakah signifikan? Jadi ingat, pertanyaan yang kamu buat silakan. Oke, saya ulang kembali. Jadi pertanyaan penelitian kamu itu intinya ada di pertanyaan yang nomor 3. Dan pertanyaan nomor 3 sendiri itu sebetulnya mengandung 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya itu adalah adakah korelasi. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah jika, nah ini kriterianya ini, jika kriteria jika nilai R itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, nah ini, maka ada hubungan. Sebaliknya, jika sama dengan 0 atau 0,00 sampai 0,20, maka dinyatakan tidak ada hubungan. Nah, gitu ya. Ini kriterianya. Nah, bagaimana untuk menjawab korelasinya itu positif atau negatif? Nah, saya beri penjelasan begini. Nilai R itu bisa berbentuk plus seperti ini, tapi juga bisa berbentuk minus. Biasanya yang plus itu tanpa ada tanda plus, tapi kalau minus itu ada tanda minusnya. Itu kalau menghitung pakai SPSS nanti otomatis keluar kalau minus itu ada tanda minus di depannya. Tapi kalau plus itu berarti tidak ada tandanya sama sekali. Nah, itu tanda-tandanya minus atau plus itu gitu. Nah, apa sih maknanya? Nah, ini yang harus kamu pahami. Apa maknanya korelasi positif dan korelasi negatif? Ini yang harus kamu pahami ya. Apa maknanya korelasi positif dan korelasi negatif? Coba sekarang kita berikan contoh. Judul penelitian yang korelasinya positif itu seperti apa? Judul yang korelasi negatif seperti apa? Positif. Nah, contoh sekarang. Nah, pendidikan dan kejujuran. Ini korelasi positif atau korelasi negatif kira-kira? Positif itu maksudnya gimana? Semakin tinggi X, semakin tinggi Y pula. Itu namanya korelasi positif. Korelasi searah. Nah, itu korelasi positif. Searah. Harapannya korelasinya positif. Kalau korelasi negatif seperti apa? Berlawanan. Misalnya begini. Religiusitas, terus kemudian kriminalitas. Gimana ini? Religiusitas.
Yang diharapkan di sini korelasi positif atau korelasi negatif? Maksudnya gimana? Semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin rendah perilaku kriminalnya, begitu kan? Itu yang diharapkan, itu kan berlawanan. Orang kalau semakin beriman, perilaku buruknya itu juga semakin rendah. Maksudnya kan begitu. Semakin tinggi E, semakin rendah Y. Itu berarti korelasi yang berlawanan. Nah, itu disebut sebagai korelasi negatif. Nanti ketika kita melakukan uji statistik, harapannya yang diperoleh itu nilainya mulai dari minus gitu, 0, misalnya 77 gitu. Tapi kalau yang atas ini, nanti ketika mau melakukan penelitian dan sudah masuk datanya dan dihitung dengan rumus tadi itu, harapannya yang keluar nilai positif 0,77 misalnya begitu. Nah, jadi kita itu sebetulnya harus mengerti kira-kira hubungan atau korelasi antara variabel X kamu dengan variabel Y kamu itu secara teoretik ya, secara teoretik itu korelasinya positif atau korelasinya negatif. Itu harus kamu tahu. Nah, kalau saya tanya ke kamu, kamu bisa lihat nggak korelasinya positif atau negatif secara teoretik? Apa judulnya ini? Oke, pengaruh bullying terhadap kepercayaan diri. Coba sih kita coba cek. Bullying terus kepercayaan diri. Nah, itu artinya gimana nih? Semakin tinggi perilaku bullying terhadap siswa itu, kepercayaan diri siswa juga menurun. Bagus. Sebaliknya ya, kalau bullyingnya rendah, kepercayaan dirinya tinggi. Oke, bagus. Kamu sudah mengerti bentuk korelasi dari variabel kamu. Oke. Memang harapannya nanti bullying bisa ditekan sehingga kepercayaan diri siswa misalnya itu tinggi gitu. Nah, tapi kami itu kan sifatnya hanya rekomendasi. Ketika terbukti benar bahwasanya memang ada korelasi antara bullying dengan kepercayaan diri. Kalau nanti ternyata nggak ada korelasi, kamu nggak punya rekomendasi. Kalau penelitian kami bisa kamu buktikan teori ini benar, terbukti ada korelasi, terbukti dengan korelasinya negatif kan, minus sekian, terbukti ini ada korelasi negatif. Artinya apa? Kalau bullying ini naik, maka kepercayaan diri peserta didik akan turun. Tapi sebaliknya, kalau bullying bisa kita tekan, turun, maka percaya diri akan naik. Nah, karena itu semua kepala sekolah dan guru-guru hendaknya mencoba membuat program yang bisa mengurangi perilaku bullying di sekolah. Nah, itu rekomendasi kami. Berdasarkan penelitian ini, sebetulnya sangat urgen bagi kepala sekolah untuk membuat program-program pencegahan terhadap perilaku bullying. Karena jika tidak, maka yang terjadi kepercayaan diri tadi akan rendah, karakternya menjadi tidak bisa diandalkan karena percaya dirinya rendah. Bisa begitu? Oke. Yang lain sudah ini ya, bisa mendeteksi ya. Jadi Mbak, nanti kamu itu mestinya yang diharapkan itu adalah agar terbukti teorinya itu nanti dari rumus yang tadi itu, dari rumus yang ini nanti ya harapan peneliti itu mestinya minus 0,45 misalnya. Loh Pak, bagaimana kalau tidak terjadi? Kalau tidak terjadi kan berarti kamu tidak bisa membuktikan kebenaran teori itu. Jadi tidak bisa membuktikan kebenaran teori itu. Loh, berarti teori itu salah Pak? Belum tentu. Penelitian kamu mungkin hanya sebatas di satu sekolah. Sementara penelitian yang kamu uji, teori yang sudah kamu pakai itu sudah diuji di berbagai tempat. Mungkin lebih valid, nah, begitu. Jadi kamu tidak langsung tolak teori, tidak langsung menganggap teori salah, itu enggak. Kamu mungkin belum bisa membuktikan kebenaran teori ini, tetapi mungkin ada beberapa argumen yang bisa kita sampaikan.
Oke, kita kembali ke awal ya. Jadi korelasi positif dan negatif itu ditandai kriterianya ya. Kriterianya adalah negatif jika nilai R minus sebaliknya positif jika nilai R itu maksudnya plus. Kita nanti harus membedakan R hitung dengan R tabel. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, apakah nilai yang kita peroleh ini yang menunjukkan adanya korelasi itu signifikan? Lengkapnya begini, apakah korelasinya signifikan? Buat apa sih kita tanya signifikan atau enggak? Nah, ini kadang-kadang peneliti banyak nggak ngerti. Apa yang kamu ingin membuktikan signifikan tidaknya sebuah korelasi atau sebuah pengaruh? Nah, ini yang harus kamu catat. Jika penelitian itu signifikan korelasinya, artinya korelasi itu betul-betul terjadi. Itu namanya penelitian yang membuktikan signifikansi itu begitu. Jadi signifikan enggak? Signifikan. Artinya apa? Bahwasanya korelasi itu nyata. Nama lainnya itu korelasinya itu nyata. Hubungan antara X dan Y itu nyata, tidak kebetulan. Nah, begitu. Kadang-kadang itu kita bisa membuat angka-angka sendiri ya. Kita tanpa penelitian di lapangan itu bisa ngarang angka gitu ya. Terus kita coba korelasikan, kok ada korelasinya. Nah, itu sebetulnya korelasinya kebetulan. Nah, kalau korelasi kebetulan, ya kebenarannya kan kebetulan, nggak bisa diandalkan. Karena itu kemudian kita uji signifikansi. Bagaimana caranya? Ada dua cara nih, ada dua kriteria. Kriteria untuk menentukan ada korelasi tidak ya, signifikan atau tidaknya itu ada dua. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, ini kriteria pertama ya. Jadi kamu boleh menggunakan ini. Wah, R hitung kamu itu ternyata 0,77. Sementara R tabel itu nilai R yang dibuat oleh para statistikawan untuk jadi patokan, dan nilai R itu biasanya ada di buku-buku statistik itu di lampiran. Nilai R itu tergantung dari jumlah responden. Nah, ini saya tunjukkan tabel yang sering digunakan seperti ini. Oh, bukan. Nah, ini nilai R. Kalau respondenmu itu 20, kalau responden kamu 30, itu ngambilnya nggak boleh di 30, ngambilnya harus di 28, dikurangi 2. Nanti saya jelaskan. Sekarang nggak saya jelaskan dulu biar kamu nggak bingung. Yang penting kamu nanti ngambil patokannya dikurangi 2. Kalau jumlah responden kamu 52, ya nanti ambil yang 50. Maksudnya ambil yang mana? Ambil yang ini. Kamu boleh yang ini, tapi lebih ketat. Lebih ketat itu maksudnya apa? Lebih tinggi. Nah, R hitung kamu tadi itu misalnya 0,33. Terus kok kamu ngambil yang ini, itu kan lebih rendah. Jadinya kan tidak signifikan. Tapi kalau kamu ngambil yang ini, ya ini misalnya, ini kan 0,33 lebih tinggi daripada 0,33.
304, ya toh? Jadinya R hitung kamu lebih tinggi daripada R tabel. Nah, ini menunjukkan taraf signifikansinya 95%, ini taraf signifikansinya 99%. Apa ini maksudnya? Dari uji coba 100 kali, yang benar itu 99, salahnya hanya 1. Dari uji coba 100 kali, yang benar 95, ada kesalahan 5. Nah, ini penting, khususnya untuk penelitian ilmu-ilmu alam dan dokteran medis itu nggak boleh pakai ukuran 99 atau 95 apalagi, harusnya ya 99,999. Jadi misalnya ya, uji coba vaksin 100 orang divaksin, kamu pakai 95%, dari 100 orang itu 5 yang mati. Nah itu kan bahaya itu. Jadi penelitian di dunia kedokteran misalnya, kok pakai taraf signifikansi sekian ini, itu bahaya. Penerbangan dari 100 pesawat, yang 5 yang ceblok, ya, korban warga. Nah itu nggak boleh, makanya harus lebih presisi 99,999. Sehingga kemudian nanti kesalahannya itu misalnya dari 1 juta hanya 1 kali. Nah ini kalau membandingkan dengan R tabel. Kriteria kedua, kamu boleh menggunakan kriteria kedua jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Jadi kalau nilai sig yang diperoleh dari nilai sig ini nanti nilai dari mana Pak? Nilai sig itu nanti muncul dengan sendirinya kalau kita pakai SPSS. Tapi kalau kita pakai manual itu ngitungnya beda lagi. Nah ini kriterianya ya. Nah bagaimana kalau ingin tahu besaran korelasi? Nah kriterianya dikonsultasikan kepada tabel koefisien korelasi. Tabelnya seperti apa? Tabel ini sudah dibuat oleh para ahli. Para ahli itu para statistician. Jadi yang paling rendah 0,01. Kan sudah dianggap ada korelasi, walaupun sangat rendah atau hampir tidak ada korelasi. 0 sampai 0,20 kriterianya sangat rendah, tidak ada korelasi, dianggap tidak ada korelasi, dianggap tidak ada korelasi. Terus 0,21 sampai 0,40. Nah ini rendah. Jadi bagaimana korelasinya? Oh 0,21 kok ya rendah berarti. Nah kalau kamu misalnya nilai R hitungnya kok antara 0,41 sampai 0,60, di antara itu maka dianggap korelasinya sedang. Oh ada korelasi ini tapi sedang. Nah jika ternyata nilai hitung kami itu di antara 0,61 sampai 0,80, itu dinamakan korelasinya dianggap korelasi yang tinggi. Nah jika 0,81 sampai 0,99, nah ini dianggap korelasi sangat tinggi.
ini namanya tabel koefisien korelasi ya. Jadi ini sudah baku namanya. Tabel ini sudah dibakukan dengan nama tabel koefisien korelasi. Jadi kalau nanti kamu ternyata sudah membuat penelitian, sudah melakukan penelitian dan sudah mempraktekkan rumus yang tadi sudah kita sajikan ini, misalnya, terus kok menghasilkan ini, nah ini kan tinggal dikonsultasikan. Kalau begitu besarnya korelasi ini berapa? 0,45 ini kira-kira korelasinya bagaimana? Jadi 0,45 itu berada di antara 0,41 sampai 0,60, berarti korelasinya sedang. Nah gitu. Jadi kalau ditanya berapa besar korelasi? Besar korelasi dari X dan Y ini adalah sedang, karena nilai 0,45 berada di antara 0,41 sampai 0,60. Nah begitu jalan-jalannya. Oke, itu kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sebetulnya pertanyaannya itu satu, tapi di breakdown menjadi 4 pertanyaan ini. Paham ya? Pertanyaan ketiga itu satu, tetapi di breakdown menjadi 4 ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Itu tadi kan yang korelasi positif itu jika sama dengan 0,00 sampai 0,20 maka dinyatakan tidak ada hubungan. Kalau korelasi yang negatif dinyatakan tidak ada hubungan itu minus 0,0. Sama, cuma sebaliknya saja. Minus Jadi nanti kebalikan dari ini tabel ini ya. Misalnya minus 0,01 sampai minus 0,20 ya, berarti sama rendah atau dianggap tidak ada korelasi. Nanti juga demikian di sini, misalnya minus 0,41 sampai minus 0,60. Nah ini juga dikatakan korelasi negatifnya rendah. Sedang. Ya, itu Mbak. Ada lagi? Nah, kalau sudah nggak ada, biar kamu tidak bingung, maka ini saya akan berikan contoh bagaimana kita mempraktekkan rumus korelasi ini. Sementara ini secara SPSS dulu, pakai SPSS, karena kalau nanti pakai manual cukup aja waktu yang harus kita gunakan. Tapi nanti kita usahakan juga berlatih secara manual, ya. Ya. Baik, ini kita tunjukkan dulu contoh hasil kuesioner yang sudah kita peroleh. Tabel ini kamu pahami nggak? Lupa kok bisa dapat tabel gini? Ketika kamu membagikan kuesioner kepada Ahmad misalnya, itu kuesionernya kan ada 16 pertanyaan, 1 sampai 16. Nah, pertanyaan nomor 1, Ahmad ini jawabnya B. Oh, B itu dapatnya 4. Pertanyaan nomor 2, jawabnya E. Sementara ini negatif, maka dapatnya 5. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai terakhir dijumlahkan sekian. Nah, ini saja variabel Y-nya. Nah, ini variabel X-nya juga demikian. Variabel ini ternyata ada 12 pertanyaan. Jumlah responden ada berapa ini? 46. Nah, ini kebetulan jumlah respondennya ada 46. Nah, sekarang dengan data ini kita sudah siap untuk memasukkannya ke rumus. Sementara ini yang kita gunakan adalah yang jumlah. Jumlah ini kan menunjukkan perolehan dari si Ahmad ini. Misalnya nomor 1 ini Ahmad. X-nya Ahmad itu 36. Adapun Y-nya Ahmad itu 66. Nah begitu ya. Tapi kalau di breakdown setiap itemnya itu begini. Misalnya ini Robi itu skornya 76. Terus kalau nomor 2 itu juga ya Robi
skornya di sini. Ini harus konsisten ya. Nomor 1 itu harus sama orangnya. Nomor 1 di E itu Ahmad, nomor 2 di Y juga harus nomor 1 di E itu Ahmad ya, nomor 1 di Y itu juga harus Ahmad. Nah ini kan harus konsisten ya. Jangan berbeda. Nanti E-nya Ahmad nomor 1, Y-nya Ahmad nomor 5, wah itu udah salah cara menempatkan datanya. Paham ya? Nah, nanti buat tabulasi kayak begini. Nah, sekarang kita buka SPSS. Ini kalau dibuka dari sini IBM ya, IBM SPSS statistik pakai yang 21. Jadi kalau laptop kamu sudah terinstall tadi itu ada ini, ada IBM SPSS statistik kayak gini. Ini ditutup aja. Nah, pertama tampilannya seperti ini. Maka kita harus diklik, kita masuk di tampilan variabel view, variabel. Nah, variabelnya misalnya variabelnya. Saya meneliti misalnya keimanan peserta didik. Variabel yang saya ketik keimanan. Oke, saya enter. E-nya keimanan, Y-nya apa? Kejujuran. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi kejujurannya, kan begitu kan? Kira-kira begitu ya? Imanmu semakin tinggi, kejujuran kamu juga semakin tinggi. Ketika UTS tidak nyontek, tidak buka, tidak curang, nah itu berarti jujur. Itu karena iman kamu tinggi. Oke, sementara kamu nggak perlu ngotek-ngotek, sementara nggak perlu ngotek. Nah, setelah variabel V ini sudah kamu isi dua variabel kamu itu, satunya keimanan, satunya kejujuran. Ini X, ini Y. Maka kemudian tinggal kamu klik di data view. Nah, berarti di sini sudah ada tempat untuk mengisi. Nah, andaikan X tadi ini keimanan, nah maka saya copy ini 36 sampai terakhir 39. Nah, ini saya copy, tinggal saya masukkan di sini. Nah, sudah masuk kan? Sejumlah 46. Nah, sekarang tinggal masukkan hasil dari kejujuran. Nilai yang diperoleh dari variabel Y itu berapa sih? Nah, ini coba kita copy. Nah, berikutnya kita masukkan di sini. Nah, ini berarti sudah siap. Harus sama ini ya. Kalau ini 46 ya, ini 46. Nggak boleh beda. Di sini sampai sini, sini hanya sampai sini, nggak boleh. Itu berarti ada kesalahan di copy. Nah, kalau sudah begini, maka kamu sudah bisa melakukan analisis dengan hanya klik saja. Klik analyze. Untuk korelasi berarti correlate bivariat itu karena hanya dua variabel itu bivariat. Klik, terus masukkan dua-duanya ke sini, ke kolom kanan. Nah, kemudian pilih option. Ini perlu nggak? Oh, kayaknya nggak perlu. Sudah pakai Pearson. Ingat di sini kan Pearson ya. Jadi sudah sama dengan ini. Kita akan menggunakan korelasinya Pearson. Nah, pakai Pearson ini. Nah, coba kita langsung klik OK. Nah, ini hasilnya. Dari sini kita bisa peroleh nilai R dari keimanan dan kejujuran itu adalah 0,381. Nolnya nggak muncul, tapi nanti ketika kamu tulis di bab 4 hasil penelitian harus kamu munculkan 0,381. Hasilnya plus atau minus? Plus ya. Nah, pertama sekarang ada korelasi enggak? Ada.
seseorang. Nah, pertanyaan ketiga, signifikan nggak? Ini coba dicek kembali, kira-kira yang benar itu kriterianya signifikan. Dari mana kamu tahu? Kalau kriterianya itu yang benar yang mana? Nilai sig lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Besar. Lebih besar. Berarti ini salah kemungkinan ya. Ini kemungkinan jika nilai sig lebih kecil daripada. Nah, kalau kriterianya begini, itu berarti signifikan. Ini nanti dicek kembali ya di buku ya, apakah lebih kecil atau lebih besar. Saya akan lupa ya. Tapi kalau dibandingkan dengan R tabel bagaimana? R hitungnya tadi berapa? 0,381. Ini R hitung. R hasil dari rumus itu namanya R hitung. Nah, coba kita lihat tabel. Kalau kita menggunakan besarannya 30, itu pakai yang 28, 0,361. Nah, sekarang pertanyaannya 0381. 0381 lebih kecil atau lebih besar daripada 0361? Lebih besar. Karena itu dikatakan signifikan. Nah, begitu. Pokoknya melampaui dari nilai R tabel itu berarti dianggap signifikan. Begitu ya. Tulisannya tuh ide apa? Enggak peduli selisihnya berapa pun. Nah, gitu ya. Jadi dikatakan signifikan. Artinya apa? Korelasinya ini nyata. Benar-benar terjadi korelasi. Benar-benar memang terdapat hubungan di antara dua variabel itu. Nah, sekarang yang terakhir, berapa besar korelasi? Besar korelasinya bagaimana nih? Karena 0381 itu berada di antara 0,21 sampai 0,40, maka dapat disimpulkan korelasinya rendah. Orangnya rendah Pak. Gak apa-apa, tapi kan ada korelasinya. Itu menunjukkan bahwasanya masih ada pengaruhnya. Gitu. Jadi keimanan masih memiliki pengaruh, walaupun pengaruhnya rendah. Karena boleh jadi ada pengaruh lain yang lebih tinggi. Apa itu? Misalnya orang tidak jujur, itu kadang-kadang faktor yang mempengaruhi itu tidak hanya keimanan. Ada karena faktor pertemanan. Keimanannya itu tinggi sebenarnya, tapi berhubung karena ya lingkungannya begitu gitu, sehingga kemudian menyebabkan dia tidak jujur. Begitu ya. Apakah kamu merasa apa ini yang tadi sudah kita bahas ini bisa kamu pahami? Nah, saya jadi bertanya-tanya. Kamu kira-kira merasa paham atau merasa nggak paham?